Oke, untuk yang mata kuliah besok tuh ya, praktikum ya, minggu lalu tuh saya kan merecord ya. Tapi ternyata ada kesalahan teknis ya. Jadi hasil recordingnya nggak bisa saya tampilkan karena apa ya, kemarin tuh saya nge-share-nya bukan share screen gitu ya untuk yang di recordnya, tapi ini Windows-nya. Jadi ketika saya lagi ngerjain SQL-nya, SQL-nya nggak kelihatan. Ya jadi gelap gitu aja. Jadi nggak jadi saya upload untuk yang praktikum ya recordingnya. Jadi untuk yang pertemuan minggu lalu yang praktikum ya, saya nggak ada recording ya, tapi untuk insya Allah besok ada. Gitu ya. Untuk yang hari ini tentunya di kelas basis data yang teori tidak ada masalah ya, karena memang jatuhnya kan dari awal sampai pertemuan minggu lalu tuh saya nggak mengubah konfigurasi dari settingan recordingnya saya. Tapi yang pas waktu praktikumnya malah keubah sama saya gitu kan, ternyata nggak sengaja keubah, lagi sengaja nyoba-nyoba, ternyata malah nggak ke record gitu ya. Oke, baik, saya buka dulu perkuliahannya ya untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir di sesi kedua ini ya, yaitu jam 10.30 sampai jam 1, atau selesainya pemberian materi dari saya. Oke, terima kasih telah hadir tepat waktu ya pada sebagian besar mahasiswa di sini, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan tentunya dengan tepat, gitu, dengan cepat dan tepat waktu. Enaknya kalau memang kita bisa berkumpul lebih awal tuh artinya kita bisa memulai lebih cepat. Artinya buat yang teman-teman yang udah hadir lebih dulu, artinya kita menghargai mereka gitu kan ya. Buat yang telat ya otomatis kami tinggalkan gitu kan ibaratnya gitu. Walaupun saya pun juga sudah memberikan dispensasi waktu ya, jadinya seperti itu. Nggak lebih dari 15 menit karena saya menghargai yang tepat waktu juga. Gitu. Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6 ya jatuhnya ya. Wah, nggak serasa ya. Ibaratnya udah tinggal minggu depan teman-teman adalah minggu terakhir ya, sepertemuan terakhir sebelum dilaksanakannya UTS ya. Nah, gitu ya. Jadi saran saya untuk minggu depan ya khususnya, minggu depan kita ketemu secara offline tatap muka. Kemudian di minggu ketujuh itu kita ada quiz ya. Saya sebelum melaksanakan pertemuan kita hari ini, saya share dulu ke teman-teman info bahwa minggu depan teman-teman semua wajib harus hadir di kelas tatap muka karena kita ada quiz di situ. Ya, saya akan mengambil nilai untuk tugas mandirinya teman-teman gitu kan. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa tugas mandiri ini untuk di kelas teori ataupun praktek buat saya itu sangat penting karena apa? Bobot penilaiannya untuk nilai mahasiswa itu 40% besarnya. Ya, jadi kalau kalian bayangkan, kalian sudah beberapa kali kan ikut ngasih latihan ke saya, itu masuk ke dalam penilaian tugas mandiri. Cuman kalau kalian gak hadir yang di kuis besok minggu depan, wah itu kesian nilainya teman-teman ya, karena bobotnya lumayan besar juga. Kan nanti kan saya akumulasin tuh ya, dari nilai latihan-latihan tugas-tugas yang kemarin kalian buat, lalu saya akumulasikan, lalu nanti saya bagi gitu kan. Nanti ada persentasenya masing-masing, sehingga nanti saya ambil 40%-nya dari situ gitu ya. Jadi saya ulangi kembali, untuk minggu depan kita ada kuis, so tolong hadir ya untuk di kuis hari itu ya, pada hari itu juga. Oke, apa saja yang harus dibawa? Nggak harus bawa laptop, nggak. Yang kalian harus bawa cuman perlengkapan ATK-nya teman-teman ya, alat tulisnya teman-teman, mau itu ballpoint, mau itu pensil, mau itu tipek, mau itu apalagi ya, penghapus ya ibaratnya. Kalau pakai pensil ya boleh bawa aja, sama kertas ya, jangan hanya satu lembar kertas gitu. Kertas itu bisa macam-macam, bisa kertas HVS ya, kertas HVS yang biasa untuk fotokopian tuh ya. Nah, boleh HVS berapa lembar ya, 5 lembar lah gitu ya kurang lebihnya. Atau teman-teman bisa bawa kertas dari buku kosong tuh ya, biasanya yang ya biasa lah ngerti ya, yang buku yang dipakai untuk nulis-nulis gitu ya. Kalian copot tengahnya terus bisa, itu boleh kayak gitu juga, nggak apa-apa, seenaknya aja sama teman-teman. Atau pakai kertas folio juga boleh, nggak apa-apa juga. Artinya adalah untuk minggu depan bawalah kertas gitu ya, lebih baik ada spare-nya lebih dikit karena takutnya soal-soal yang saya berikan kepada teman-teman adalah soal-soal yang kalian harus deskripsikan, harus menggambar dan lain-lain. Nah, sehingga untuk kalau cuma bawa satu HVS doang takutnya nggak cukup untuk nulis-nulisnya gitu.
ya. Jadi kurang lebihnya itu ya, untuk minggu depan di pertemuan ke-7 tolong siapkan itu ya, pada seluruh mahasiswa, karena jatuhnya kita pertemuannya adalah offline dan memang saya secara khusus akan ngambil nilai tugas mandiri buat teman-teman di situ. Ya, apalagi ya? Oke, itu udah untuk kuis apaan aja Pak yang akan keluar? Oke, untuk kuis nanti belajari dari pertemuan satu sampai pertemuan ini ya jatuhnya. Kemungkinan besar ada 5 soal ya. Mungkin saya belum buat persentasenya ya. Mungkinan 2 soal itu adalah 2 soal teori gitu kan. Terus 3 soal itu lebih ke ini ya, apa ya, studi kasus ya jatuhnya seperti itu. Kalian harus membaca, harus menyelesaikan kasus yang saya berikan kepada teman-teman gitu ya. Bisa berupa gambar, bisa berupa macam-macam lah ibaratnya seperti itu. Ya, jadi itu kurang lebihnya untuk briefing saya buat teman-teman untuk pertemuan ke-7 minggu depan. Ya, saya berharap sekali buat teman-teman harus tetap hadir ya, harus wajib ya, karena jatuhnya disitulah saya mengambil nilainya teman-teman. Kalau nggak hadir ya otomatis nilai tidak ada buat teman-teman. Nah, itu aja, dan itu akan mempengaruhi nilai keseluruhannya dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Nah, Pak, ada dispensasi nggak untuk minggu depan? Nggak ada, kecuali kalau kalian sakit ya. Tentunya sakit itu harus ada surat dari dokter ya. Nah, itu boleh, nggak apa-apa ya. Kalau namanya sakit, namanya orang sakit kan, masa kita paksain ya. Enggak, kalau sakit silahkan di ini aja, share ke saya buktinya. Saya perlu buktinya, nanti saya izinkan. Nanti bisa jadi pengumpulannya bisa lewat online juga buat teman-teman yang ini ya, yang keadaannya mungkin tidak memungkinkan gitu. Oke. Oke, nah itu kurang lebihnya yang saya bisa share kepada teman-teman untuk briefing yang quiz minggu depan ya. So, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah, untuk minggu ini kita ngapain sih Pak? Minggu lalu di pertemuan kelima saya sudah share sama teman-teman bagaimana membangun ini ya, entity relationship diagram ya, betul ya. Teman-teman tentunya sudah tahu apa saja simbol-simbol yang ada yang digunakan di dalam diagram-diagram ERD. Khususnya kita pakai chain ya untuk diagramnya. Dan sebenarnya kan tidak terlalu sulit ya sebenarnya. Memang yang diperlukan dan dibutuhkan adalah seberapa seringnya kalian membuat mensimulasikan diagram-diagram tersebut terhadap berbagai macam soal yang ada gitu kan ya. Semakin kalian sudah terbiasa membuat, otomatis itu udah di luar kepala banget itu untuk membuat diagram ERD-nya, karena diagram ERD itu kan lebih ke secara secara khusus konseptual dari suatu sistem yang kita bangun gitu kan ya. Lebih tepatnya ke database ya gitu kan. Yang dimana dari sistem yang kita buat itu, dari konsep yang kita buat itu, kita ingin melihat keterhubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Itu seperti apa sih seperti itu. Atau kalau kita balikin lagi arahkan ke database, kita ingin melihat apa keterhubungan antara satu table dengan table yang lain. Gitu kan. Apakah ada keterhubungannya atau tidak? Jika ada keterhubungannya di bagian mana gitu kan ya. Sehingga nanti ketika kita mau mengambil query dari database yang kita punya, ya udah nanti tinggal dipanggil, otomatis karena mereka ada keterhubungan berarti bisa kepanggil. Ya, intinya seperti itu sebenarnya dari yang ERD. Nah, minggu lalu pun juga saya sudah kasih ya, tugas ya sama teman-teman ya, latihan yang harus dikumpulkan, yaitu tentang sistem informasi perpustakaan gitu ya. Kalau saya lihat ya, udah ada lah ya teman-teman, sebagian besar sudah ngumpulin. Ada yang belum juga ya, masih saya lihat. Jadi tolong yang masih belum untuk segera dikumpulkan ya, tentunya karena sudah lewat waktu ada pengurangan nilai di situ ya pastinya ya, yang telat-telat gitu ya. Tapi tetap saya nilai. So, baiknya saya ingatkan terus ya sama teman-teman di sini, buat yang belum ngumpulin segera ngumpulin ya. Sampai batas tertentu nanti di pertemuan ke-7 deh ya. Nanti kalau seandainya lebih dari itu ya, otomatis saya nolin nilainya. Ya sayang banget ya jadinya ya. Ibaratnya kalian udah ada nilai tabungan 40%, karena nggak ngumpulin jadinya malah nilainya 0 gitu kan ya. Sayang banget 40%. Kalian cuma bisa ngarepin 60%-nya dari UTS sama UAS. Katakanlah UTS-nya 100 gitu kan. Siapa tahu beruntung gitu kan ya, 100. Berarti 30%-nya 30. Terus UAS-nya juga 100, berarti 30. Berarti secara total nilai kalian cuma 60 gitu kan ya. Kalian lihat deh di grade penilaian di kampus itu 60 itu nilainya setara apa nilainya gitu kan ya. Sayang banget ya, sayang banget. Makanya aware lah sama tugas-tugasnya teman-teman.
mengumpulkan saja saya sudah menghargai gitu kan ya, willingnessnya teman-teman. Jadi saya ingatkan, pintar itu relatif ya, pintar, perfect itu relatif ya, karena balik lagi saya tidak mencari sesuatu yang perfect gitu ya. Ketika nanti kalian bekerja pun juga, nanti di tempat pekerja kalian juga tidak mengharapkan kalian menjadi seorang yang perfect gitu kan, yang nggak ada yang kayak gitu ya. Yang ada adalah apakah kalian kalau diberi task itu bisa ngerjain atau enggak. Nah itu ya, not perfect ya, perfect is a bonus gitu ya, tapi apakah kalian dikasih suatu task kalian bisa ngerjainnya sama sesuai dengan timeline waktu yang diinginkan oleh atasannya teman-teman. Nah, itu udah it's a good thing gitu, itu yang dicari sebenarnya ya, itu kan. Tapi kalau kalau nggak benar gimana Pak? Ya kan nggak benar kan bisa di train gitu kan ya, masih bisa ya. Oke, nah untuk hari ini saya akan share screen kepada teman-teman bahwa kita lanjut masih ya. Kita masih membahas IRD, soalnya memang materi sampai UTS itu adalah kita masih membahas yang namanya konseptualisasi dari suatu diagram IRD gitu kan. Itu yang paling tertingginya lah ibaratnya seperti itu ya. Nah, jadi nanti setelah setelah UTS nanti ada materi lagi, tapi masih ada hubungannya dengan ini gitu kan ya. Tapi lebih lanjut gitu kan ya. Untuk yang saat ini yang kita lakukan adalah kita melihat, mencoba lebih dalam lagi mensimulasikan pembuatan daripada diagram-diagram IRD gitu ya. Minggu lalu kita melihat simbol-simbolnya, sama saya memberikan contoh ya, jatuhnya seperti itu. Contoh. Nah, untuk hari ini kita tetap masih ya pembahasannya tentang IRD, tapi saya akan menampilkannya, menyajikannya dengan membangun sistemnya tersebut, membangun IRD-nya itu secara step by step bersama teman-teman gitu ya. Jadi ibaratnya untuk yang pertemuan hari ini yang ke-6 ini kita akan membahas tentang IRD secara lebih lanjut, tapi khususnya dari studi kasusnya. Ada 3 studi kasus yang kita akan coba build bersama-sama. Ya kalau dari sini berarti saya yang akan build sambil berdiskusi ya sama teman-teman gitu jatuhnya ya. Nanti teman-teman tinggal lihat aja, lalu ikuti aja. Nanti pas waktu kalau ada pertanyaan, nanti pas waktu sesi tanya jawab kita akan coba bahas di situ. Oke, atau enggak per setiap case kita berhenti, nanti kita diskusi, itu juga boleh kayak gitu ya. Tapi intinya ada 3 studi kasus yang saya ingin share ke teman-teman. Lalu saya ingin juga teman-teman tahu tools apa sih yang biasa dipakai untuk membangun IRD, dan apa aja sih yang kita pakai. Oke, kalau begitu kita lihat yang pertama. Jadi di sini ada suatu kasus gitu ya, di mana pendekatannya kita memakai IRD gitu kan ya, di mana teman-teman harus membuat suatu diagram IRD, di mana diagram IRD ini adalah suatu sistem tentang reservasi hotel. Nah, ini requirement-nya seperti itu, di mana requirement yang kedua adalah entitas yang terlibat pada IRD ini ada 3 ya. Hotel, kamar, dan pengunjung. Ya sebenarnya ada tambahan satu lagi sih, nanti kita lihat lagi ya. Nah, berdasarkan case yang ada di ini gitu ya, kita harus membangun IRD-nya. Gitu ya. Nah, gimana cara kita membangun IRD? Apakah kita pakai lembaran kertas? Ya, untuk nanti minggu depan teman-teman pakai lembaran kertas ya, jatuhnya seperti itu. Tapi untuk yang saat ini, kita akan memakai bantuan tools. Kita akan memakai bantuan aplikasi. Ya, jadi kalau untuk IRD sendiri sebenarnya aplikasinya ada banyak yang kita bisa pakai ya. Salah satu aplikasi yang familiar banget dipakai oleh banyak orang ketika kalian nanti ketika kalian nanti bekerja adalah kita pakai Microsoft Visio. Nah, yang saya akan tampilkan di sini adalah, karena kelas teori saya akan tampilkan dengan menggunakan Microsoft Visio. Nah, buat teman-teman di sini yang masih belum memiliki Microsoft Visio, silakan teman-teman bisa mendownload di internet ya, aplikasi Microsoft Visio ya. Kalau kalian punya yang versinya Pro gitu kan, teman-teman tinggal download package-nya. Tapi kalau buat yang teman-teman yang
office-nya kebetulan bukan yang office yang real gitu kan ya, teman-teman bisa ngambil di beberapa situs ya, di beberapa situs yang menyediakan aplikasinya gitulah, jatuhnya seperti itu ya. Gitu. Oke, nah di mana kita akan buat cari ya? Oke, kita cari aja lah. Kebetulan saya sudah install, saya pakai Visio 2013 ya. Cari aja, kalau udah terinstall harusnya sudah ada di aplikasi ya teman-teman ya. Oke, kita pakai Visio. Ini standar banget ya, standar dokumen yang dipakai biasanya untuk ngedesain apapun, ngerancang apapun ya. Buat kalian yang di kelasnya RPL, rekayasa perangkat lunak dan lain-lain ya, banyak pakai aplikasi-aplikasi ini ya untuk merancang. Oke, nah kebetulan untuk yang Visio ini memang ada banyak ya, ada banyak apa ya, diagram yang bisa kita gunakan ya, soal kayak flowchart bisa dipakai, UML bisa dipakai, ada macam-macamnya gitu kan. Nah, yang kita pakai di sini tentunya adalah diagram untuk ERD gitu kan ya. Otomatis diagram ERD itu ada di kategori mana sih? Ya, tentunya ada hubungannya di kategori database ya, basis data ya. Kita klik database, lalu dia akan cek template-template yang ada. Nah, ini notasi-notasinya ada banyak ya, ada di FD. Di FD kita nggak belajar di sini, di FD belajarnya di apa ya, di RPL ya, di RPL belajarnya rekayasa perangkat lunak. UML juga di rekayasa perangkat lunak, ini pakai juga ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mengambil rekayasa perangkat lunak atau udah ya sama saya ya, bisa jadi ya. Dan ini ERD ya. Kebetulan yang ada di sini adalah chain ya, karena memang kita pakai ya notasi chain, berarti oke, kita pakai yang ini ya. Berarti otomatis kita akan klik yang punya chain. Oke, di sini ada pilihannya mau pakai metric atau US unit ya. Kita pakai metric lah ya, karena kita kan pakainya centimeter, meter dan lain-lain. Oke, nah it's easy lah pokoknya ini ya. Ini easy banget, ya, easy banget. So harusnya teman-teman tidak ada kesulitan untuk membangun ya diagram-diagram ERD dengan Visio ya, karena ini easy banget, udah tinggal drag and drop doang gitu loh ya. Ini kalian lihat notasinya di sini ya. Berikut dengan quick shape-nya juga ada banyak-banyak kalau memang perlu ya. Atau more shape juga perlu ya kalau mau ada tambahan. Tapi kita pakai aja dulu yang ada di sini deh ya. Ini udah lengkap ya, ada entitas, ada relasi, ada konektor, ada atribut juga. Udah kan? Simple. Kan ini aja yang dibutuhkan kan untuk membangun ERD. Gitu. Oke, kita lihat untuk yang pertama. Di sini entitasnya adalah entitas yang terlibat dalam reservasi kamar ya atau hotel. Itu ada 3 kalau di sini ya. Ada hotel, kamar, sama pengunjung. Oke, berarti otomatis kita sebarin dulu dari sisi entitas ya. Betul ya? Oke, berarti kita drag and drop di sini dulu. Ini entitas yang pertama dulu, agak lambat. Lalu ini entitas kedua, katakanlah seperti itu ya. Kalau saya suka banget ngejembrenginnya kayak gini dulu ya, biar ngasih space gitu. Nah, nanti kan kalau udah terkonek tinggal di ini aja kan. Oke, kayak gini ya. Kalau berdasarkan soalnya tadi ya, yang pertama itu tadi apa, hotel ya, hotel. Lalu yang kedua apa, kamar ya, kamar. Lalu yang ketiga apa tadi? Pengunjung ya. Pengunjung. Oke. Jadi ya. Oke, biasanya kalau saya ya, karena ini pendekatannya bisa macam-macam nih orang-orang kebanyakan ya. Kalau saya kasihnya best practice-nya aja. Ya. Ada yang sukanya setelah ngebuat entitasnya langsung ngebuat atributnya masing-masing. Ada yang seperti itu. Ya. Kalau saya punya kebiasaan adalah saya tentuin dulu entitasnya itu apa aja, lalu habis itu apa, lalu saya mikirin relasinya, gitu. Sebelum saya ngebuat entitasnya, karena itu lebih menurut saya lebih mudah ya, karena jatuhnya dalam suatu sistem kan kita ingin tahu apa sih yang saling berhubungan gitu kan ya, antara satu table dengan table yang lain gitu kan. Karena ini bagian dari sistem kan lebih mudah kita buatnya seperti itu ya, gitu. Oke, nah dari sisi pengunjung sama kamar berarti ada hubungan nggak? Ada. Dari pengunjung sama kamar apa hubungannya kira-kira? Hubungannya pastinya yang paling mudah adalah dari pengunjung. Tunggu. Begini dulu ya. Aduh, ya. Semuanya di sini. Nah, mau. Tunggu. Oke, ya. Apa kira-kira sama kamar? Tunggu. Saya tambahin lagi deh. Nah, ini gini. Ya, nah kamu gini. Nah, ini gini ya. Nggak mau
ya. Oke, nggak apa. Oke, apa hubungannya antara relasinya antara pengunjung dengan kamar? Biasanya seorang pengunjung akan apa? Melakukan penyewaan kamar, berarti sewa kamar, gitu ya. Atau jangan sewa deh, menyewa ya, karena kan harus kata ini ya, menyewa kamar. Oke. Satu hotel memiliki relasinya kamar, ya. Sorry, maaf. Ini ya relationship ya. Oke, berarti satu hotel memiliki kamar. Oke. Dari sini deh, dari sini terus ke sini. Oke, good. Oke, apakah dari sisi hotel ada hubungannya dengan pengunjung atau tidak? Ada. Apa? Mengunjungi atau mengkunjungi, betul nggak? Betul. Oke, ya kayak gini dulu ya. Oke. Sehingga kalau kita baca di sini adalah ini yang simpelnya ya. Sebenarnya ada banyak kalau misalnya kita tambahkan lagi ada banyak lagi, melebar lagi dan meluas lagi. Tapi ini paling simpelnya aja seperti ini, ya. Ibaratnya kalau di sini kita bacanya adalah kita masih belum mengasih kardinalitas ya, nanti aja dulu kardinalitasnya. Tapi ini dulu. Seorang pengunjung bisa melakukan menyewa satu kamar. Oke? Satu kamar dimiliki oleh hotel. Betul ya? Hotel dikunjungi oleh pengunjung. Nah, gitu juga. Kalau kita balik bisa pengunjung mengunjungi hotel. Hotel memiliki kamar. Kamar disewa oleh pengunjung. Nah, mudahnya seperti itu. Nah, saya kasih tips lagi buat teman-teman ketika kalian melakukan perancangan diagram seperti ini, yang kalian harus aware di sini adalah kalian ganti warna daripada diagramnya. Ya, kalian bedakan antara apa yang jadi entitas, mana yang menjadi relasi. Untuk apa? Agar memudahkan ketika kalian nanti membaca diagramnya. Coba kalian bayangkan kalau seandainya, ini kan masih simpel ya, diagramnya cuma kayak gini doang, gitu kan ya. Coba kalian bayangkan kalau diagramnya ini kompleks. Diagram ini luas dan banyak sekali variabel yang saling terkait. Apa yang terjadi? Ya kalian akan kesulitan untuk bisa membacanya. Kalau dibuat seperti ini kita udah tahu bahwa oke, ini relasi. Berarti di dalam satu diagram ERD tentang penyewaan suatu room di dalam hotel itu ada 3 relasi yang terkait. Ya, dengan kayak gini aja udah bisa kebaca. Oke, nah nextnya apa? Nah, kita tentunya sematkan atribut. Oke. Nah, atributnya udah tinggal diginiin lagi aja, lalu disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti misalnya di sini adalah ID hotel gitu ya. Hotel. Mana apakah ID hotel bisa jadi primary key? Kalau saya sih bilangnya yes, jadi primary key gitu ya. Tunggu dulu. Nah, biar cakep. Nah, kan gitu. Udah tinggal masukin entitasnya sesuai dengan kebutuhannya. Apa? Nama hotel boleh. Itu ya. Terus atributnya apa lagi? Dan seterusnya ya. Nah, ini saya cuman iniin aja. Jadi teman-teman boleh tambah-tambahin atau di tugasnya yang kemarin tuh bisa dibuat seperti ini juga. Alamat. Ya, gitu ya. Oke. Lalu di kamar apakah bisa? Nah, saya ginikan dulu. ID room dulu ya. Oke, lalu jenis room tuh kan ada macam-macam ya roomnya, ada yang standar, ada yang single bed, ada yang suite gitu kan ya.
Lalu apa kira-kira? Harga juga masuk ke situ ya. Harga. Oke. Oke, di sini sebagai primary key adalah ID room. Kenapa ID room? Karena ID room satu kamar itu memiliki satu ID. Gini, ibaratnya gini. Kalau kalian tahu kamar hotel di lantai 1 mulai dari 101 gitu atau 102, nah itu yang menjadi roomnya dia. Nah, biasanya kalau di ID hotel itu ID roomnya itu biasanya dimulai dari R gitu kan, R underscore 101 ibaratnya kayak gitu. Nah itu disematkan ke dia gitu. Ketika kita manggil ID roomnya tersebut, nanti otomatis kita bisa langsung lihat itu harganya berapa gitu. Harga sama ini ya, kapasitas juga. Ini ya, saya masukin juga kapasitas. Kapasitas itu gunanya untuk maksimum ya, kapasitas maksimum informasinya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih dari itu, ya otomatis nggak bisa masuk gitu kan. Dia harus nambahin satu kamar lagi gitu ya. Lalu habis itu apa lagi ya? Dari sisi kamar. Ini saya cuma ngacak aja ya. Itu soal aja juga saya tadi buatnya sembarang kok sebenarnya. Baru tadi pagi aja saya buat aja lah ini. Nah, itu. Oke. Tapi kurang lebihnya ini secara logik ya, teman-teman bisa mengaturnya ya sesuai dengan kebutuhan daripada hotelnya tersebut. Nah, makanya ini saya kasih share juga kepada teman-teman. Ketika teman-teman ngebuat database itu teman-teman membuat bukan database. Ketika kalian membuat konsep database dengan menggunakan ERD itu, kalian gak bisa semena-mena langsung ngebuat seperti itu aja. Kalau misalnya ini ya, kalau kita terlibat di dalam suatu tim pengembangan software, itu kan ya. ERD ini bisa dibuat kalau proses analisis identifikasi permasalahan di awal itu sudah dilakukan oleh si sistem analisnya gitu ya. Jadi dia udah ketemu klien, si klien ini udah ditanyain apa saja sih pengennya ngebuatnya, lalu nanti si berdasarkan interview dengan si klien ini baru kedapatan ini, oke ini butuhnya ini, sehingga nanti jadinya kalian ngebuat konsep diagramnya itu jadi lebih mudah. Nah kalau ini kan cuma terbatas pengetahuan kita aja gitu kan, atau saya gitu kan, yang saya pernah alami di hotel tuh seperti ini gitu kan ya. Oke, ID room, jenis room, harga, kapasitas maksimum, sama satu lagi ya, kok saya lupa ya itu ya, kapasitas maksimum udah ya, harga, tanggal ya, tanggal pemesanan bisa, ada banyak sih di sini ya sebenarnya, pesanan, lalu ada lagi satu lagi ini lamanya ya, lama durasi menginap, durasi inap. Nah oke. Nah oke, saya atur dulu ya. Oke, ini terserah buat teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau ganti warnanya boleh, tapi ini kan simbolnya udah beda ya. Jadi saya pikir nggak perlu ya, karena ini kan menjadi satu entitasnya si atributnya dari entitas yang kita miliki ya. Jadi nggak apa-apa lah, nggak usah ya. Nah, oke. Nah, yang berikutnya adalah pengunjung. Nah, pengunjung atributnya apa kira-kira ya? Sama lah kayak user ya. Apa sih? Oke. Berarti di sini ada apa ID ya, ID user berarti apa, KTP ya kan ya, NIK sorry kok KTP, NIK gitu kan ya, underscore salah satunya. Terus apa ya, data-datanya pengunjung lah, apa sih, nama gitu ya, alamat, dimana NIK di sini sebagai apa kira-kira? Primary key, yes. Oke. Nah ada banyak sih, nanti bisa kalian lebih dalami lagi, ada banyak ya, alamat disesuaikan dengan ID. Biasanya sih kalau untuk pengunjung biasanya disesuaikannya dengan ininya ID cardnya dia gitu jatuhnya, atau NIK-nya dia, data-datanya ya gitu. Ya saya buatnya seperti ini aja.
Oke ya, itu jadinya konsepnya seperti itu ya jadinya. Kalau kalian perhatikan tadi ada beberapa step yang harus dilakukan ya dalam membuat suatu diagram seperti ini. Yang pertama adalah teman-teman membuat saran saya sih membuat entitasnya dulu mulainya. Mulai dari entitas terlebih dahulu. Kenapa mulai dari entitas? Karena skemanya teman-teman nanti akan ada penambahan, siapa tahu ya ada nambah entitas baru lagi gitu kan. Jadinya gambarnya kalian nanti akan amburadul gitu loh, akan apa ya ibaratnya akan kacau gitu sepertinya gitu ya. Nah, kalau seandainya kita mulai dari entitas, otomatis kan kita bisa tahu nih udah dijambrengin seperti ini. Kalaupun ada nambah, nanti tinggal kita geser-geser aja. Ketimbang kalau kita mulai dari relasi dulu katakanlah seperti itu, atau mulai dari atribut dulu. Nah itu kan lebih ribet lagi. Gitu. Oke, next apa kira-kira yang bisa apa kita lakukan setelah itu? Yang kita bisa lakukan adalah menambahkan yang namanya menambahkan yang namanya kardinalitas. Nah, kalau kardinalitas ini kayaknya nggak bisa di sini ya. Kardinalitas harus nambahin sendiri ya. Kardinalitas kita harus melihat keterhubungannya antara satu relasi dengan relasi yang lain. Contoh di sini pengunjung dengan kamar. Kira-kira dari konsepsi hotel ini gitu kan seperti apa sih sifatnya? Apakah hanya satu pengunjung saja yang boleh memilih mendapatkan kamar atau bisa banyak pengunjung bisa mendapatkan mengakses banyak kamar? Gitu. Ya, kalau kita secara logik ya dari hotel ini tergantung dari ini ya hotel tapi secara umum bisnisnya dari hotel ini kan satu pengunjung di situ bisa menyewa banyak kamar sebenarnya ya nggak sih lewat ID-nya dia gini katakanlah gini dia sendiri aja dia bisa memesan 2 atau 3 kamar. Benar nggak ya terserah gitu ya suka-suka dia gitu kan atau gini dia perombongan gitu kan ya satu keluarga ada 6 anggota gitu kan ya otomatis satu kamar hanya muat 2 orang aja berarti kurang lebih berapa kamar yang dia bisa pesan kurang lebih 3 pesan jadi kalau kita buat logiknya adalah satu pengunjung bisa menyewa banyak kamar betul ya banyak itu berarti bisa 1 atau lebih gitu ya satu pun juga nggak ada masalah masuk juga tapi 1 atau lebih gitu sehingga secara logik kalau kita tambahin teks sini bahwa di sini satu pengunjung bisa one to many ya Pak. yes betul nah gimana hubungannya dengan kamar. Oke, kamar sama hotel. Oke, kita logik lagi. Hotel pasti cuma 1 lah. Betul ya? 1. Ya. Tapi banyak kamar itu pasti dimiliki oleh si hotel gitu kan. Berarti kardinalitasnya di sini adalah One to many yes, juga. Betul sekali. Gitu ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu ya. Untuk lebih mempermudah kita. Ini satu hotel memiliki banyak kamar. Tunggu. Udah, benar ya. Satu hotel memiliki banyak kamar. Banyak kamar dimiliki oleh satu hotel. Nah, relasi yang selanjutnya apa? Hotel dan pengunjung. Oke, berapa pengunjung yang bisa masuk ke hotel? Atau berapa pengunjung yang bisa mengunjungi hotel? Yes, banyak pengunjung. Banyak pengunjung yang dapat mengunjungi hotel. Iya, satu hotel. One to many juga. Oke, kenapa nggak many to many? Ya sebenarnya bisa aja. Iya, betul. Karena hotelnya cuma 1. Kalau dalam hal ini hotelnya cuma 1. Tempat lokasinya hanya 1. Ya, berbeda kalau seandainya dia ada satu hotel, tapi jarang banget ya kayaknya nggak pernah nggak ada yang kayak gitu ya. Katakan satu daerah masih satu grup gitu ya, satu grup hotel ada 3 hotel gitu kan ya, tapi masih satu grup gitu kan, itu bisa memungkinkan seperti itu ya. Misalnya ABCD masih satu grup punyanya satu grup hotel gitu kan ya, walaupun namanya beda-beda, itu mungkin bisa many to many ya jatuhnya seperti itu. Tergantung lagi tapi kalau seandainya kalau secara umumnya sih tidak ya, hanya satu hotel aja. Oke? Nah ini kurang lebihnya untuk diagram IARD untuk penyewaan dari
satu hotel gitu ya. Dimana di sini entitasnya ada 3 yang terlibat. Gitu. Oke? Oke, sejauh dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau sudah clear di sini kira-kira? Pak, maaf Pak, Nggak apa-apa, untuk nggak apa-apa gitu. pembuatannya ini harus pakai Visio atau bisa pakai aplikasi lain gitu Pak? Oke, ini saya ngasihnya yang mudahnya ya, kita pakai Visio ya. Tapi untuk aplikasi, ini yang ya, ada banyak tools ya sebenarnya untuk ngebuat ini ya. Ini kan karena udah ada diagramnya, tinggal drag and drop aja ya. Kalau kalian mau pakai aplikasi grafis yang lainnya boleh aja, cuman kan jatuhnya kan lebih ini ya, tergantung enaknya di mana gitu. Tapi ini saya ngasih share-nya yang kurang lebihnya tools inilah yang akan dipakai ketika nanti kalian terjun di industri itu seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau pakai, katakanlah pakai aplikasi apa sih, Photoshop kah atau yang lain-lainnya, Illustrator kah gitu kan ya, untuk yang grafis, ada Pak. Draw.io juga boleh, nggak apa-apa ya. Kalian itu kan hanya sebatas menampilkan aja. Tapi intinya kan ini. Berarti nanti pembuatan itu? Iya Pak. Iya, intinya kan ini. Berarti nggak diharuskan untuk menggunakan Visio ya Pak? Sebenarnya nggak diharuskan ya sebenarnya ya. Ini salah satu pilihan. Maksudnya di beberapa perusahaan rata-rata sih kalau untuk ngerjain yang kayak gini-gini pakai Visio. Kalau yang non teknis ya. Kalau yang non teknis. Nah, kalau yang teknis, kalau yang pernah saya lihat itu mereka pakai aplikasi namanya Relational Rules ya. Relational Rules itu lebih teknis, itu lebih teknis ya, itu lebih teknis. Tapi kalau untuk yang sifatnya non teknis, pakainya biasanya pakai Visio ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk skema awal, yang dipakai nanti diskusinya ke ini, kasih lihatnya ke klien. Kalau yang Relational Rules ini nanti dikasihnya ke programmer. Gitu. Ada 2 aplikasi sebenarnya. Kalau ini yang untuk hanya penampilannya ke klien, ada yang satu lagi untuk ke programmer itu pakai yang satu lagi pakai Relational Rules itu. Salah satu aplikasinya yang bisa. Sebenarnya ada banyak ya sekarang ya. Salah satunya itu bisa dipakai. Gitu ya, Git. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke, selain Agit ada lagi nggak yang mau ditanyakan dari yang case yang ini ya? Atau apapun ya tentang diagram-diagram ini. Kalau dirasa sudah jelas ya kita lanjut lagi di next case lagi gitu. Saya di pertemuan ini memang secara khusus ngebuat ini supaya teman-teman lebih lebih aware lagi gitu ya tentang bagaimana menggambarkan diagram-diagram IRD, karena balik lagi, kadang kita bisa belajar gitu, kita bisa tahu simbol-simbolnya, tapi karena kadang kita nggak tahu mulainya dari mana, sehingga kita kadang suka tersesat di situ gitu kan, malah jadinya nggak belajar di situ kan. Nah, kita coba simulasikan di sini supaya harapan saya sih teman-teman udah dapat feelingnya, sehingga nanti ketika pun minggu depan saya kasih soal yang kayak apa, teman-teman udah oh iya kayak gini, ada gampang ini mah soalnya gitu ya, agar membiasakan diri gitu. Oke? Kalau gitu saya kasih di sini adalah kasus 1 ya. 1. Oke, nah, saya save dulu deh. Nanti saya share di Classroom juga deh ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa ngelihat lagi. Daripada saya ini repot, jangan kita repot-repot. Tar ini tesis. Folder saya udah tuh banyak, udah kebanyakan. Tunggu, saya lagi nyari. Mana ya, ini dia. Oke. Pertemuan 5 ya. 6 studi kasus. Oke, sip. Oke, kita next. Oke, PS2 kasus 2 ya. Oke, saya cuma 3 kasus saja kok. Tapi kurang lebihnya harusnya sih cukup lah ya. Cukup bisa memberikan insight-nya kepada teman-teman. Nah, yang kedua seperti apakah? Oke, perpustakaan. Sebenarnya perpustakaan udah ya, yang kasusnya teman-teman yang kemarin kan ya. Gak apa-apa deh, kita buat aja deh. Kita buat aja, tapi ini yang versi versi premiumnya ya, ibaratnya kayak gitu ya.
Oke, di sini sistem perpustakaan berarti di sini ada apa? Tiga entitas lagi yang terlibat, staf perpustakaan, mahasiswa sama buku, gitu ya. Sebenarnya bisa banyak lagi kalau kalian tambahin kepala perpustakaan juga bisa aja sih nggak ada masalah gitu kan ya. Tinggal tambahin entitas aja kan gitu. Oke, pertama berarti entitas yang pertama adalah staf ya, staf aja dulu deh gini. Lalu kedua buku ya. Buku gampang kan udah. Saya langsung aja laju aja ya. Buku, lalu yang terakhir adalah ini ya, pelanggan atau mahasiswa ya. Mahasiswa bukan sih? Oh iya, mahasiswa. Oke. Nah, habis itu apa? Kita buat relasinya deh. Nah, relasinya itu saya kasih warna hijau di mana oke, tunggu, kalau nggak ada relasinya jangan diinin. Maaf, 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 maaf. Oh, pointer. Oke, staff. Dari buku dulu deh nih. Oke, mahasiswa bisa meminjam ya. Jam buku. Oke. Lalu apalagi? Maaf. Buku bisa dicari ya. Staff. Oke. Staff. Oke, tunggu ya. Mahasiswa ada hubungan dengan staff nggak? Oke. Nggak nyambung. Lebih ke pelanggan sih, pelanggan staff purpose ya. Nggak, udah cukup sampai di sini aja. Oke, kalau kita melihat antar keterhubungan yang tadi yang entitas hanya tiga aja, ya hanya tiga aja, berarti kita hanya cukup dua relasi ini aja yang kita miliki, ya. Dimana staf perpustakaan mencari buku, ya, dimana. Dan yang kedua adalah mahasiswa dapat melakukan peminjaman buku. Buku dapat dipinjam oleh mahasiswa. Oke. Dimana setelah kita lakukan ini kita buat entitas apa atribut seperti yang tadi sudah di share sama saya. Oke. Di sini ID karyawan dan ID karyawan ini sebagai entitas ya. Sebagai primary. Nama. Alamat. Apa namanya? ID buku ya. Judul buku. Stok buku ya. Oke ya, nah itu kurang lebih yang terlibat di buku ya. Nah, di mahasiswa ya otomatis ya standar juga sama ibaratnya apa sih, NIM ya, NIM
ya, prodi ya kali ya, katanya boleh. Prodi. Nah, oke, habis itu apa? Setelah kita ngebuat ini, otomatis kita sematkan kardinalitasnya. Nah, oke. Staf perpustakaan bisa berapa? Bisa banyak. Ya, banyak staf perpustakaan bisa mencari banyak buku. Ya, mana ini ya. M to N. Sorry. Oke, lalu kemudian banyak buku bisa dipinjam oleh banyak mahasiswa. Oke, karena buku itu bisa satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku, artinya banyak mahasiswa pun juga bisa meminjam banyak buku. Jadi kalau dari sisi relasi kardinalitasnya adalah many to many sama many to many ini semua. Oke. Sorry, saya ganti pointer dulu. Nah, kurang lebihnya untuk apa? Sistem perpustakaan untuk yang IAD-nya adalah seperti ini. Ini adalah yang sederhananya. Ya. Jadi begitu. Ya. Kalau nanti ada peminjaman, gimana Pak? Ada lagi nanti. Ya, ada lagi. Ada denda boleh Pak dimasukkan? Boleh juga, nggak masalah. Ya. Berarti kalau ada denda dimasukin ya di mana? Nanti agak sedikit berubah lagi. Denda kita bisa jadikan sini adalah entitas. Ya, di mana denda itu bisa kita taruh di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal peminjamannya dia. Tanggal pengembaliannya dia. Nah, itu bisa dijadikan acuannya. Kalau dia lebih dari tanggal pengembalian, berarti otomatis itu ada denda jadinya. Ya, denda bisa ditaruh di sini entitasnya. Contoh ya kayak gini. Gitu. Nah, makanya seperti yang tadi saya bilang bahwa entitas ini bisa macam-macam dan bisa saja dalam suatu sistem ini bertambah entitasnya. Sehingga kalau bertambah otomatis kemungkinan besar diagram yang kalian buat ini akan berubah lagi, disesuaikan dengan kebutuhan dari diagram tersebut gitu. Ya. Oke, ini contohnya kayak gini, saya tambahin lagi aja nggak apa-apa deh ya. Ini saya ubah-ubah dikit lagi deh. Saya taruh ke atas aja biar lebih enak. Nah, enak ya kalau udah kayak gini kan enak, tinggal digeser-geser aja. Nah, makanya saya menyarankan teman-teman pakai aplikasi-aplikasi yang kayak gini ya. Kalau ngegeser-gesernya gampang. Kalau kalian pakai aplikasi yang sifatnya grafis kan agak susah tuh ya. Ketika udah ngebuat bulatan-bulatan itu ternyata ada kesalahan, nggak bisa digeser. Nah, repot deh, ya kan? Mendapatkan denda. Oke, denda itu bisa ditaruh berdasarkan ya mahasiswa juga bisa kok. Ya, ditaruh di mahasiswa aja lebih enak. Karena kan kita nggak bisa mendenda buku kan, tapi kita bisa mendenda manusianya. Gitu, logiknya begitu ya. Oke, logiknya di sini siapa yang bisa kena denda? Banyak buku bisa aja ya kena banyak denda bisa diberikan oleh kepada satu mahasiswa. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti tinggal tambahin aja atributnya, saya nggak mau nambahin ya. Oke, gitu. Itu untuk yang kasus ke 2, easy ya, nggak terlalu susah kok ya. Oke, kita kalau nanti ketika kuis ataupun ketika UTS, apakah nanti dikasih tahu nggak sih petunjuk-petunjuknya dikasih tahu? Ya, jadi kalian tidak bebas untuk meng-create diagramnya. Kalian harus berdasarkan perintah-perintah yang ada, statement-statement yang adanya seperti ini ada 2 ya. Nanti ada banyak, nggak cuma 2 doang ya. Ada banyak. Nanti kalian harus ikuti alurnya itu. Sehingga nanti kalian bisa nge-build IRD-nya gitu. Ya, oke. Nah, yang ketiga, yang terakhir untuk diagram kita yaitu adalah di sini. Membuat studi kasusnya sama ini 3 juga ya. Membuat sistem layanan dari rumah sakit. Nah, di mana entitasnya terlibat adalah pasien, layanan, sama dokter. Jadi berarti di sini di rumah sakit ini klinik kecil lah jatuhnya seperti itu ya. Ada seorang pasien yang berkunjung ke rumah sakit gitu kan ya, klinik kecil, lalu otomatis dia ke dokter. Nah, di dalam ke dokter itu diberikan pelayanan jatuhnya seperti itu kan. Nah, oke. So, apa yang bentuk daripada diagramnya kita akan lihat lagi. Kasus 3. Oke. Jadi di sini tadi sudah disebutkan bahwa entitasnya ada 3 ya, maaf.
sama juga. Oh, kok kamu begitu? Oh, oke, maaf. Oke. Ah, oke. Tasnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Oh ya, untuk posisinya kiri kanan atas bawahnya harus ada ininya nggak sih Pak? Aturannya nggak ada. Ya bebas aja sesuai dengan apa yang kalian buat. Yang penting entitasnya jelas gitu aja. Ya. Oke, katakanlah di sini entitasnya adalah pasien, layanan, sama di sini adalah dokter ya. Oke. Oke, kita buat relasi. Relasinya yang antara pasien dengan layanan, apakah ada? Bisa. Satu pasien bisa mendapatkan pelayanan. Oke. Nah, lalu satu dokter dapat juga ya mendapatkan juga memberikan pelayanan. Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, seperti biasa ya, tadi yang saya selalu bilang bahwa tunggu, saya ganti warnanya dulu biar gampang. Berarti dari yang sistem tadi 3 itu dapat 2 ya, relasi seperti itu. Oke. Lalu habis itu buat atributnya ya udah atributnya standar lah ya. ID pasien, nama. Nanti kalian bisa ini ya, tambahin sampai selengkap-lengkapnya di dalam atribut ya. Nah, biasanya kelengkapan dari atribut ini disesuaikan dengan kebutuhan dari ID yang entitas yang diperlukan. Kayak misalnya di sini pasien apa aja sih yang diperlukan dari rumah sakit. Otomatis untuk yang pertama kali tentunya NIK udah pasti ada ya. Di situ harusnya ada NIK juga ya. ID pasien juga harusnya udah ada. Jadi mana kalau di sini di apa case-nya rumah sakit mana yang menjadi primary key-nya, apakah ID pasien atau NIK. Nah, kan berarti kan ada 2 unique key ya gitu jatuhnya. Nah, kalau dalam sistem ini ya otomatis yang menjadi nilai karena kita pakainya di database itu ya bukan NIK-nya tapi yang dipakai adalah ID pasien sebagai primary key. Kok ID pasien Pak yang jadi primary key bukan NIK? Kan NIK luas. Yes, tapi by system setiap pasien itu pasti memiliki yang namanya rekam jejak. Gitu ya. Sorry, kok rekam jejak? Rekam medis. Ya. Di mana satu rekam medis itu akan tersematkan ke dalam satu ID pasien. Gitu ya. Sehingga NIK di sini udah nggak berlaku. Yang berlaku adalah ID pasien. Gitu. Oke. NIK, nama dan seterusnya gitu ya, sesuai dengan yang kebutuhannya. Layanan juga berarti di sini ID layanan, jenis layanan juga, betul ya? Jenis layanan, gitu ya. Oke, habis itu kalau dokter ya tentunya dokternya, gitu. ID dokter. Nah, kan dokter kan juga punya NIK kan. Nah, kenapa nggak dipakai NIK sebagai primary key? Karena kembali lagi yang jadi petunjuknya di sini adalah ID dokter gitu yang menjadi uniknya gitu ya. NIK unik tapi terlalu umum sifatnya. Kalau kita tembak ID dokter di sini udah pasti dia seorang dokter. Kalau NIK yang kita cari kemungkinan besar kalau kita nanti ngebuat query nggak kedapet. Kayak misalnya gini, saya mau saya tahu ID nyasi sekian, dia tahu langsung dapat datanya gitu. Ini kan juga bisa dan seterusnya ya. Dan lain-lainnya. Oke. Berikutnya adalah relasi ya. Ternyata pakai teks nih bisa begini juga ya. Oke. Banyak pasien bisa mendapatkan banyak layanan ya. Betul ya, layanan kan bisa macam-macam. Ibaratnya gini, banyak pasien dia bisa mendaftar ke banyak poliklinik
gitu. Gini, uh, logiknya gini, satu pasien bisa saja dia memiliki komplikasi penyakit, ya, bisa saja. Ibaratnya dia masuk ke rumah sakit gitu kan, ke ICU gitu katakanlah, ternyata nggak cuma cukup satu dokter aja yang bisa nanganin ini, harus 2 sampai 3 dokter. Artinya bisa banyak layanan yang diberikan kepada dia kan. Nah, gitu jatuhnya, ya. Sehingga di sini nggak satu layanan tapi banyak layanan juga, diberikan, dokter bisa memberikan banyak, dokter bisa memberikan banyak layanan. Jadi relasinya adalah M to N juga. Jadi dua relasinya adalah many to many semua. Oke? Gitu. Jadi ketika kita mau menentukan relasi di dalam suatu sistem, yang harus kita bayangkan itu adalah ini, yang harus kita bayangkan, tunggu saya ini juga. Yang kita harus bayangkan adalah dari sisi sistemnya, seberapa banyak yang akan pakai gitu ya, seberapa banyak yang akan digunakan di sini. Kalau cuma satu ya satu sebutkan ya, tapi kalau ternyata memang banyak yang memakai ya berarti itu relasinya bisa many to one atau many to many gitu kan ya. Begitupun juga bisa one to one juga, tergantung dengan sistem yang kita hadapi. Oke, nah kurang lebihnya itu ya bentuk daripada pembuatan dari jenis diagram ERD ya yang kalian akan buat gitu ya. Kalau untuk yang kelas teori, untuk pembuatan diagram-diagramnya saya pikir untuk yang ERD cukup sampai di pertemuan ini ya. Nanti bukan minggu depan, setelah UTS nanti kayaknya saya masih menimbang ya, apakah saya akan sedikit berikan kalian pembuatan database juga kah gitu kan ya, tapi pakai sesuatu yang mudah ya, bisa pakai PHP MyAdmin atau bisa pakai Microsoft Access juga, atau bisa pakai yang cloud juga, itu juga bisa juga gitu kan ya. Saya masih menimbang mana yang lebih baiknya gitu kan, sehingga kalian bisa dapetin feel-nya gitu ya. Nah, kalau yang di praktek mah udah pakai MySQL kan, udah gampang lah itu ya. Tapi kalau untuk yang teori saya mau coba kasih teman-teman gambaran juga bahwa ada yang lain loh dalam pembentukan daripada diagram-diagram ini juga. Dan berdasarkan diagram ini kita bisa membuat database gitu. Oke, nah kurang lebihnya itu yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan kita di hari ini gitu ya. Saya akan stop share, lalu saya akan berikan kesempatannya buat mahasiswa di sini untuk dapat bertanya atau diskusi ya. Saya persilahkan kepada mahasiswa, boleh lewat chat silakan kalau mau bertanya, atau lewat voice langsung juga boleh, atau raise hand juga boleh, nggak ada masalah kok ya. Sambil saya juga mengambil capture partisipan yang telah hadir untuk sesi hari ini ya, jadi nggak perlu absen ya, saya cuma ngambil dari sini aja kok ya, cuma ngambil dari sini. Tapi kalau lihat dari partisipannya kan ada 24 ya, kurang lebihnya berarti semuanya udah masuk ini mah ya. Udah masuk ini mah ya. So kayaknya sih kalau lihat dari jumlah pesertanya sudah full ya, jadi ya harusnya sih absensi full semua ini ya, untuk yang pertemuan kita di pagi hari ini ya, untuk hari ini. Untuk besok praktek masih ada satu materi yang saya harus berikan ke teman-teman, lalu minggu depannya, nah untuk yang praktek saya diskusiin besok deh ya sama teman-teman, karena ada beberapa mekanisme yang saya harus kasih tahu ke teman-teman berhubungan dengan ini ya, assessment ya, assessment atau ujian ya, karena nanti ada pembagian kapan siapa yang ujian duluan, siapa yang minggu depannya gitu loh ya, gitu. Itu khusus untuk praktek tapi, jadi besok aja kita obrolin ya. Kalau untuk yang teori sampai di ERD ini aja kok, UTS-nya kalian gitu ya. Jadi pelajari dari pertemuan 1 teori-teorinya sampai pertemuan keempat ya, itu teori, full teori ya. Nah 5 sama 6 ini kan lebih ke ERD-nya, nah itu juga. Jadi kurang lebihnya harusnya teman-teman dapat gambaran nih, oke soalnya Pak Budi ini akan seperti ini nih gitu ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan loh ya. Pak, boleh tanya Pak? Boleh, silakan Erlangga. Saya mau gini Pak, saya mau tolong contohin dong Pak.
gimana skema yang one to many gitu, satu ke banyak. Karena dari tadi skemanya kan banyak ke banyak gitu Pak. Nah itu saya kira bisa ke dari satu ke banyak. Contohnya skemanya banyak money to money gitu Pak, bukan one to money. Boleh dong Pak minta contohnya? Oke, baik. Jadi gini Erlangga, buat teman-teman juga yang lainnya ya. Gimana sih kita nentuin itu hanya satu sama one to many sama atau one to one-nya itu kembali lagi tergantung dari sistem yang kita akan bangun. Ya, artinya adalah tergantung dari bisanya dari sistem ini nanti atau bukan bisanya sih, dari prosedur yang dijalankan oleh sistem ini seperti apa gitu ya. Mungkin kalau contoh yang paling sederhana untuk one to many adalah gini. eh dari sisi pengambilan mata kuliah dari mahasiswa. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman disuruh membuat suatu sistem ERD gitu ya, di mana di situ ada sistem akademik, nah, di mana di situ ada mahasiswa dan mata kuliah, gitu kan ya. Nah, kalau untuk mahasiswa, apakah mahasiswa ada banyak? Memang ada banyak. Tapi yang bisa mengisi yang hubungannya dengan KRS, ada berapa KRS yang dia bisa isi? Berarti cuma satu doang kan ya? Bener kan ya? So, apa yang dia bisa lakukan? Berarti kalau keterhubungannya adalah banyak mahasiswa mengisi apa? Satu KRS. Karena KRS nggak mungkin ada banyak dong. KRS cuma satu nggak? Halo, Erlangga? Ya Pak. Iya, nah itu contoh yang sederhana aja Iya kayak Pak, gitu. sensor. Ya, jadi contohnya seperti itu. Jadi kita harus melihat dari kebutuhan dari sistemnya seperti apa, sama kebutuhan dari proses SOP yang jalan di sistem tersebut. Nah, kalau tadi saya kasih contoh yaitu tadi mahasiswa dengan KRS, ya kan? Satu KRS pasti melekat di satu mahasiswa. Tapi banyak mahasiswa bisa mengisi satu KRS, benar nggak? Iya Pak. Iya. Oke. Nah itu contohnya kurang lebih seperti itu. Ya, Oke baik Pak. oke, sama-sama. Jadi dilihatnya dari prosedurnya, prosedur dari awalnya itu seperti apa sih? Nah, gitu. Kalau misalnya memang bisa lebih banyak many to many ya nggak apa-apa, pakai many to many. Tapi kalau tidak, kayak misalnya tadi satu KRS ya cuma satu doang yang bisa diisi, gimana dong? Ya, gitu. Oke, ada lagi selain Erlangga? Memang yang sedikit agak mikir ketika kalian membuat ERD itu adalah nanti pas dari sisi kardinalitasnya ya memang ya. Karena jatuhnya itu tricky ya. Tadi ada yang bilang, "Pak, saya masih agak sedikit bingung di tadi menentukan one to many-nya sama many to many-nya." Ya, that's true ya, that's true. Nah, cara mengantisipasinya adalah kita lihat lagi ke prosedur dari si sistem yang kita akan buat gitu ya. Ya kalau misalnya di soalan mah udah kelihatan dari soal sih ya. Tapi kalau misalnya dari kita ngebuat dari awal dari sifatnya yang masih kosong itu kayak gimana? Kita lihat dari alur sistemnya seperti apa. Apakah ini bisa dibanyakin atau cuma satu aja keterhubungannya. Kalau memang satu nggak bisa dibanyakin, ya udah kita pakai tetap satu gitu ya. Kayak KRS mana mungkin kita bisa satu mahasiswa mana mungkin bisa mengisi dua KRS atau tiga KRS, nggak mungkin dong, melekatnya cuman di satu KRS doang. Tapi apakah cuma satu mahasiswa doang yang bisa ngisi KRS? Enggak, bisa banyak mahasiswa yang mengisi satu KRS gitu. Karena emang nggak mungkin mahasiswa di satu universitas cuma satu, gitu kan ya. Kalau cuma satu berarti tutup, gitu kan. Atau prodinya tutup, gitu kan, nggak mungkin. Gitu. Kurang lebihnya logiknya seperti itu. Ya. Jadi kita kembalikan lagi ke logiknya. Ya baik Pak. Oke, Terima good. kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Silakan loh, nggak apa-apa loh. Bapak, Pak, Ya, saya ingin silakan. tanya, Pak. Kalau misalnya kan kayak soal yang kemarin itu dia hubungannya satu arah tidak sebaliknya. Nah, itu maksudnya kemana, Pak? Ke Sa- dalam bentuk satu arah, kardinalitas gitu, Pak. Ya, tidak tidak apa nggak tidak sebaliknya gitu, Pak. tidak sebaliknya. Harusnya Tidak sebalik. bisa dibaca.
harusnya. Berarti ada yang salah ketika kamu membuatnya itu. Harusnya bisa dibaca. Gini, ERD itu simpelnya adalah setiap diagram yang kita buat itu pasti bisa dibaca kebalikannya. Kayak tadi misalnya hotel dengan kamar gitu kan. Ada hubungannya nggak? Ada gitu kan. Kalau ada, dari sisi apa? Satu hotel pasti memiliki banyak kamar gitu kan ya. Itu keterhubungan. Kalau dibalik bisa nggak? Banyak kamar dimiliki oleh satu hotel. Nah, di dalam suatu ERD konsepnya seperti ini ERD ya. Dalam suatu ERD pasti bisa dibaca bolak-balik. Nggak mungkin nggak ada. Nggak bisa. Kalau misalnya ada yang nggak bisa, berarti ada satu part yang salah di situ. Entah dari relasinya yang kamu salah memberikan kata kerjanya, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi sebenarnya nggak ada hubungannya antara satu entitas dengan entitas yang tersebut gitu. Kayak misalnya tadi saya antara staf perpustakaan sama mahasiswa mau saya tambahin relasi, emang ada relasinya? Nggak ada gitu. Kalau mau dipaksakan ya jadinya nggak bisa dibaca. Kayak misalnya satu staf perpustakaan katakanlah ya, ini salah ngasih relasi ya, memiliki mahasiswa, kan nggak ya, nggak mungkin ya, nggak bisa kan, masa staf perpustakaan memiliki mahasiswa, atau dibalik lagi nggak bisa dibaca lagi gitu ya. Jadi kamu Zulkifli Aziz, tolong nanti kamu cek lagi deh dari diagram yang kamu buat, kemungkinan besar ada miss di situ, bukan salah sih ya, miss mungkin di situ dari sisi penyertaan label daripada relasinya, atau bisa jadi sebenarnya nggak ada hubungan sebenarnya antara dua entitas itu gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, saya ingatkan lagi kepada seluruh mahasiswa, minggu depan kita kuis ya. Jadi minggu depan tolong bawa alat-alatnya, perlengkapannya. Saya wajibkan untuk hadir semuanya karena saya akan ngambil nilai di situ ya. Ya pengerjaannya di kertas sih mau nggak mau ya. Tadinya saya mikir gimana ya caranya gitu ya, tapi udahlah di kertas aja deh, nggak apa-apa ya, di kertas aja. Nanti saya share-nya kapan ya? Mungkin pas ada satu sesi, atau enggak nanti saya pakai recording aja di YouTube gitu kan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ hasil koreksi dari saya gitu, atau catatan-catatan dari saya gitu. Ada banyak media sih yang bisa kita pakai sekarang mah, nggak usah sulit ya. Oke, kalau begitu saya pikir karena sudah jam segini juga, saya pikir cukup untuk pertemuan kita di pertemuan kedua ini dari sisi teori di mata kuliah basis data. Terima kasih atas kehadirannya seluruh mahasiswa di sini. Saya lihat ada lengkap semuanya, dia enak banget, saya nge-absennya tinggal hadir semua, enak banget ya. Terima kasih. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih, sampai saya tutup perkuliahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan secara offline. Terima kasih pada semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.